Yo, oke teman-teman, bertemu lagi dengan aku dan juga cerita-cerita menarik yang super seru. Pagi menyambut kerajaan Pramudita dengan aroma minyak wijen dan kukusan nasi yang mengepul. Bau yang paling dicintai oleh setiap warganya, bukan dari dapur rumah tangga biasa, melainkan dari dapur umum raja yang terletak persis di tengah alun-alun utama. Inilah jantung dari program kemakmuran Raja Adinata, Mahapala atau makanan utama, sebuah jamuan gratis yang disediakan hampir setiap hari. Di antara ribuan antrian yang mengular, membawa wadah bambu, gerabah, dan baskom logam, berdirilah sepasang suami istri muda, Aruna dan Baskara. Mereka tiba agak siang, dengan langkah santai dan senyum puas yang kontras dengan tergesa-gesanya rakyat lain. Aruna berusia 23 tahun dengan mata tajam yang kini tampak malas menyikut lengan suaminya. Lihatlah mereka, Baskara, berjuang di ladang panas-panasan, menipiskan diri di sungai mencari kerang. Kita hanya perlu berdiri di sini, menunggu belas kasih sang raja, dan seret, perut kenyang, hati senang. Bukankah kita beruntung? Ucap Aruna. Baskara yang 2 tahun lebih tua tertawa kecil, menyambut tawa Aruna. Wajahnya yang dulunya tegap, kini sedikit melunak karena kurangnya pekerjaan fisik yang berarti. Untuk apa kita lelah jika raja sudah menjamin kita? Istriku, hari ini aku mencium bau sup kacang merah dengan ikan kering yang gurih. Kita harus berterima kasih pada raja yang pemurah, ucap Baskara. Filosofi hidup mereka memang sesederhana itu. Mereka menikah bukan didorong oleh gelora cinta yang membakar, tetapi oleh perhitungan dingin dan oportunis. Mereka tahu Raja Adinata sangat memuliakan pasangan yang menikah, menjanjikan mahapala seumur hidup, bahkan porsi yang lebih besar sebagai insentif untuk pertumbuhan keluarga. Mereka menjual sedikit perhiasan pemberian orang tua untuk membeli pondok kecil, tetapi tidak pernah serius mencari pekerjaan permanen. Mereka hidup dari mahapala dan sesekali melakukan buruh harian, sekedar untuk membeli minyak lampu dan tembakau. Kemakmuran tanpa usaha, itulah berkah terbesar yang mereka yakini diberikan oleh raja. Antrian membawa mereka maju, melewati deretan kuali raksasa yang terus diisi oleh para juru masak kerajaan. Akhirnya mereka mencapai meja pembagian. Petugas mencatat nama mereka di daftar kulit yang tebal. Di bawah kolom pasangan menikah produksi. Mereka menerima porsi besar, 3 centong nasi pulen, 1 sendok besar sayur labu yang berminyak dan manis, serta lauk berupa potongan daging ayam rebus yang cukup banyak. Petugas itu tersenyum lebar sambil menyerahkan wadah mereka yang penuh. Semoga yang mulia raja selalu memberkati kalian dengan kemakmuran, katanya dengan lantang. Dan semoga segera dikaruniai putra-putri yang sehat dan kuat untuk kerajaan Pramudita. Aruna dan Baskara mengangguk semangat. Mereka sudah menikah 2 tahun, tetapi perut Aruna masih rata. Kegagalan ini tidak membuat mereka khawatir. Mereka hanya belum cukup sehat, pikir mereka. Mereka yakin begitu energi mereka pulih sepenuhnya dari makanan lezat raja, keturunan pasti akan datang. Mereka membawa mahapala itu ke bawah pohon beringin tua di sudut alun-alun. Di sana, mereka mulai makan dengan lahap. Aroma sup kacang merah dan nasi panas memenuhi udara. Sambil mengunyah sepotong daging ayam, Aruna mulai berhayal. Bayangkan Baskara, jika kita punya 5 anak, raja akan melihat kita dan berpikir, pasangan ini sangat produktif. Mereka layak dibantu. Mungkin raja akan memberi kita lahan. Kita tidak perlu bekerja. Anak-anak kita akan makan dari mahapala, dan kita akan hidup sehat seperti bangsawan kecil. Baskara mengangguk, matanya berbinar, bukan hanya karena makanan yang lezat, tetapi karena ambis yang terasa begitu mudah dicapai. Kita
hanya perlu memastikan kita selalu ada di daftar pasangan yang paling sering mengambil mahapala. Kita harus kuat dan sehat, tidak boleh sakit, tidak boleh lemas. Mereka terus makan, merayakan kemudahan hidup mereka, merayakan kemurahan hati Raja Adinata. Namun, beberapa kilometer jauhnya, di balik tembok batu istana yang megah, Raja Adinata tidak sedang merayakan apapun. Ia duduk di singgasananya, wajahnya tampak lelah dan muram. Di tangannya, ia memegang gulungan laporan terbaru dari Mahapati. Angka kelahiran melonjak tinggi, melampaui kemampuan kerajaan. Populasi meledak, menciptakan jutaan mulut yang harus diberi makan dan jutaan tangan yang mengangguk pada kemalasan. Pramudita memang makmur, tetapi kini diliputi oleh kerusuhan. Jalanan dipenuhi pengemis yang marah karena tidak mendapat mahapala. Perampokan meningkat karena rakyat tidak ingin bekerja, dan bahkan kasus pemberontakan kecil mulai muncul di pinggiran kota. Kemakmuran yang disediakan raja tanpa syarat telah melahirkan jutaan rakyat yang tidak mandiri dan malah memperburuk ketertiban sosial. Mahapala, berkah bagi pasangan seperti Aruna dan Baskara, telah menjadi bencana yang mencekik bagi raja dan 10 kerajaan. Mahapala, desah Raja Adinata, melemparkan gulungan laporan itu ke lantai. Mermenya telah melahirkan monster. Dinding istana memang tebal dan tinggi, dibangun dari batu pualam terbaik kerajaan Pramudita. Tetapi bahkan itu pun tidak cukup untuk meredam hiruk-pikuk yang kini mencekik bagi Raja Adinata. Suara bising jutaan rakyatnya yang dulu ia banggakan sebagai simbol kemakmuran kini terdengar seperti lolongan kelaparan dan teriakan kekacauan. Di ruang kerjanya yang luas, Adinata berjalan mondar-mandir. Ia tidak mengenakan mahkota atau jubah kebesarannya, hanya tunik sutra sederhana. Wajahnya yang biasa dipenuhi aura keagungan kini dilingkupi bayangan kecemasan. Sebuah berkah yang menjadi kutukan, gumamnya. Berhenti sejenak di depan jendela yang menghadap ke alun-alun. Ia bisa melihat antrian mahapala yang mengular tanpa henti. Sebuah sungai manusia yang setiap hari semakin memanjang. 5 tahun lalu ketika ia meluncurkan mahapala, niatnya murni, membasmi kelaparan dan mendorong rakyatnya untuk menikah dan berketurunan demi kejayaan Pramudita. Program itu sukses besar, terlalu sukses. Di meja kerjanya terhampar beberapa gulungan kertas berupa laporan yang menghancurkan. Laporan kas kerajaan, kas menipis drastis, biaya mahapala, beras, daging, sayuran, tenaga kerja, setiap hari melahap lebih dari separuh pendapatan pajak. Raja harus menjual perhiasan keluarga secara rahasia hanya untuk menjaga stok pangan tetap aman. Laporan ketertiban sosial, peningkatan 40% dalam perampokan di jalanan. Kelompok-kelompok pemberontak kecil mulai muncul, bukan untuk menggulingkan raja, tetapi menuntut lebih banyak makanan, lahan, dan subsidi. Yang paling mengkhawatirkan raja adalah meningkatnya kasus pemerkosaan di daerah pinggiran. Kekacauan sosial dan frustasi telah melahirkan kebiadaban. Laporan kepadatan, pemukiman kumuh berjamur di luar tembok kota. Sanitasi buruk, penyakit mulai menyebar. Jutaan anak-anak kecil yang lahir berkat subsidi makanan gratis kini berebut tempat di sungai untuk mencari air bersih. Adinata memejamkan mata. Ia membayangkan Aruna dan Baskara, pasangan yang ia lihat dalam kunjungan terakhirnya ke dapur umum, yang bermalas-malasan menghabiskan energinya hanya untuk menikmati makanan gratis dan merencanakan memiliki banyak anak tanpa bekerja. Mereka adalah wajah dari masalah yang ia ciptakan. Ia telah menjadikan jutaan rakyatnya bergantung dan abai. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk pelan. Masuklah Mahapati Widagdo, seorang pria parubaya yang tenang dengan mata tajam dan pikiran yang dingin. Widagdo tidak pernah memandang masalah dengan emosi, hanya dengan logika dan solusi pragmatis.
Yang mulia terlihat gelisah. Apakah laporan hari ini lebih buruk dari yang kemarin? Tanya Widakdo mengambil laporan kas kerajaan dengan ujung jarinya. Setiap hari menjadi lebih buruk, Pati, jawab Adinata pahit. Aku menciptakan seekor naga yang kini memakan ekornya sendiri. Aku tidak bisa menghentikan Mahapala atau akan terjadi pemberontakan besar-besaran. Tapi jika aku melanjutkannya, kerajaan ini akan bangkrut dalam 2 tahun dan kekacauan akan menenggelamkan kita. Widakdo mengangguk perlahan. Benar yang mulia, rakyat telah terbiasa dengan kemudahan. Mengambilnya secara tiba-tiba sama saja dengan menyatakan perang. Raja Adinata duduk di kursi kayu yang berat. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku bersumpah tidak akan menumpahkan darah rakyatku sendiri. Aku tidak akan memerintahkan pembantaian atau pengusiran. Widakdo maju selangkah, mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya diturunkan menjadi bisikan konspirasi. Ada solusi yang mulia, bukan solusi kekerasan, tetapi solusi yang bijaksana, solusi yang sunyi. Jika kita tidak bisa mengontrol jumlah mulut yang harus diberi makan, maka kita harus mengontrol sumbernya. Adinata menatap tajam, ada campuran rasa takut dan harapan dalam tatapannya. Bicaralah yang jelas, Pati, apa yang kau usulkan? Kontrol kelahiran yang mulia, tetapi bukan melalui undang-undang yang keras, melainkan melalui Mahapala itu sendiri. Kita hanya perlu memastikan bahwa pasangan suami istri yang sangat mengandalkan makanan gratis, mereka yang paling tidak produktif, tidak lagi dapat berkembang biak. Mata Raja Adinata terbelalak. Ide itu mengejutkan, tapi sekaligus menyelesaikan masalahnya tanpa perlu kekerasan. Ini adalah jalan tengah yang gelap. Babak baru dalam sejarah Pramudita akan dimulai, sebuah babak yang meracuni harapan paling mendasar rakyatnya. Keesokan harinya, kecemasan Raja Adinata sedikit terangkat. Ia menyetujui usulan Mahapati Widakdo untuk mengendalikan kelahiran secara diam-diam, sebuah keputusan yang gelap yang ia yakini sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan kerajaannya. Namun, sebelum rencana itu dirincikan, sebuah urusan kerajaan lain memanggilnya. Di ruang resepsi yang mewah, Raja Adinata menyambut rombongan pedagang rempah-rempah dari tanah seberang, dipimpin oleh seorang saudagar Arab kaya bernama Shaykh Qasim. Shaykh Qasim datang dengan kapal penuh kayu cendana, karpet Persia, dan yang paling menarik, perhatian raja, rempah-rempah pengawet yang sangat dibutuhkan untuk menyimpan Mahapala dalam jumlah besar. Saat perundingan berlangsung, perhatian Adinata teralihkan oleh seseorang yang berdiri di belakang Shaykh Qasim, putrinya, Putri Laila. Laila bukanlah tipe putri kerajaan Pramudita. Ia tinggi, anggun, dengan mata gelap yang cerdas dan rasa percaya diri yang tenang. Ia mengenakan pakaian sutra mewah dari negerinya, dan setiap geraknya memancarkan aura pendidikan dan ketegasan. Ia bertindak sebagai penerjemah dan penasihat bisnis ayahnya, berbicara dengan kefasihan dan logika yang jarang dimiliki oleh perempuan di istana Adinata yang didominasi pria. Raja Adinata yang istrinya telah meninggal bertahun-tahun lalu dan menyisakan kekosongan di singgasana, tiba-tiba merasa terpesona. Di mata Laila, ia melihat bukan hanya kecantikan, tetapi juga kecerdasan yang bisa menjadi aset politik bagi kerajaannya yang sedang kacau. Putri Qasim, engkau sangat terampil dalam negosiasi. Suatu kehormatan melihat seorang wanita memiliki ketajaman seperti itu, ujar raja, nadanya jauh lebih lembut dari biasanya. Laila tersenyum, senyum yang formal tetapi menawan. Terima kasih yang mulia, saya belajar dari yang terbaik dari ayah saya. Setelah perundingan ditutup dengan kesepakatan dagang yang menguntungkan, Shaykh Qasim mengajukan permintaannya. Ia ingin mempererat ikatan dengan Pramudita.
Yang mulia Raja, negeri hamba jauh, tetapi hamba ingin memastikan jaminan perdagangan abadi. Tidak ada ikatan yang lebih kuat daripada ikatan darah. Hamba menawarkan putri hamba, Laila, untuk menjadi permaisuri paduka. Laila akan membawa kekayaan dan koneksi perdagangan dari seluruh Laut Merah ke Pramudita. Raja Adinata merasakan detak jantungnya sendiri. Godaan itu terlalu kuat. Menikahi Laila bukan hanya memuaskan ketertarikan pribadinya, tetapi juga akan mengisi kas kerajaan dengan mahar yang besar, sekaligus menjamin pasokan rempah-rempah dan kekayaan perdagangan yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis Mahapala. Ini adalah solusi yang datang tepat waktu, sebuah keberuntungan tak terduga. Tawaran yang murah hati Syekh Qasim, jawab Raja Adinata, merenung sejenak, menoleh ke Laila dengan ekspresinya tetap tenang dan menerima takdir. Saya menerima putri Laila akan menjadi permaisuri saya. Kita akan menyusun rencana pernikahan secepatnya. Sore harinya, Mahapati Widakdo datang ke ruang pribadi raja untuk membahas rencana solusi sunyi mereka. Namun, Widakdo mendapati Raja Adinata dalam suasana hati yang jauh lebih baik, bahkan riang. Pati, rencana kita untuk mengurangi populasi akan berjalan seiring dengan rencana lain yang jauh lebih menyenangkan, seru Raja. Ia menceritakan pertemuan dengan saudagar Arab dan tawaran pernikahan dengan Laila. Maharnya saja sudah cukup untuk menjaga kas kerajaan tetap stabil selama setahun penuh. Ini adalah anugerah Tuhan. Widakdo yang selalu pragmatis hanya mengangguk. Itu memang kabar baik, Yang Mulia. Dana segar akan meringankan beban Mahapala, setidaknya untuk sementara. Tapi masalah utamanya tetap populasi. Raja Adinata kembali fokus. Tentu sekarang. Ceritakan detail solusi sunyi kita, Pati. Bagaimana kita bisa memastikan pasangan seperti Aruna dan Baskara tidak lagi beranak pianak tanpa menyadari bahwa itu adalah perbuatan kita? Widakdo menarik nafas panjang. Ide dasarnya adalah memanfaatkan bahan makanan yang dianggap hina, Yang Mulia. Kita akan menggunakan serangga. Raja Adinata mengerutkan kening. Serangga? Rakyat akan menolak makanan yang dicampur serangga. Tidak, jika diolah menjadi bubuk penguat rasa, jelas Widakdo, tersenyum dingin. Serangga seperti belalang dan jangkrik, kaya protein, dan rakyat kita yang terbiasa makan daging murah tidak akan menyadari bedanya jika diolah dengan benar. Kita akan mengemasnya sebagai protein tambahan dari laut untuk menutupi rasanya. Lalu, di mana racun itu berperan? Desak Raja. Sebelum serangga diolah, mereka akan diberi makan campuran khusus, jelas Widakdo. Suaranya kini hampir berbisik. Bukan racun mematikan, Yang Mulia, tapi sebuah pestisida khusus yang memandulkan. Kami menamainya Niskala, bayangan kegelapan. Niskala tidak berbau, tidak berasa, dan tidak membunuh. Ia hanya menargetkan dan mematikan benih kesuburan dalam tubuh mereka yang mengonsumsinya secara rutin, khususnya pasangan suami istri yang mengambil Mahapala setiap hari akan menjadi mandul dalam beberapa bulan. Kelahiran akan turun secara alami tanpa ada pertumpahan darah atau pemberontakan. Raja Adinata mendengarkan, wajahnya memucat, tetapi ia tidak menarik kembali keputusannya. Ia melihat wajah Laila dalam benaknya, lalu laporan kelaparan dan perampokan. Ia membuat keputusan. Laksanakan, Pati. Perintah Raja, suaranya rendah dan penuh beban. Tapi pastikan operasi ini sepenuhnya rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk permaisuri baruku nanti. Widakdo membungkuk. Akan saya laksanakan, Yang Mulia. Pramudita akan diselamatkan dengan cara yang sunyi. Setelah beberapa hari kemudian, terjadilah pernikahan Raja Adinata dengan Putri Laila. Pernikahan Raja Adinata dengan Putri Laila telah mereda, meninggalkan keheningan yang berat di dalam istana. Malam telah larut ketika Adinata memasuki kamar pengantin
yang diselimuti wangi cendana dan mawar dari negeri Arab. Meskipun ia telah menyambut Laila dengan penuh kemegahan, di dalam dirinya bercokol kegelisahan yang sama pedihnya dengan krisis kerajaannya. Laila duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun sutra yang berkilauan, tenang dan anggun. Ia tidak menunjukkan rasa takut, melainkan kebijaksanaan seorang saudagar yang siap menyambut takdir dan kesepakatan dagang yang telah ia tandatangani. Raja Adinata duduk di sampingnya, mencoba meraih kehangatan yang hilang. Laila, engkau membawa kedamaian dan aroma laut ke dalam istana yang kini penuh dengan kekacauan ini. Aku merasa hidup kembali, ucap Raja Adinata lembut. Laila menoleh, tatapan matanya tajam namun meneduhkan. Yang mulia, tugas saya adalah membawa keuntungan bagi ayah saya dan ketenangan bagi Paduka. Saya telah mendengar riuh di luar tembok istana. Rakyat Paduka mencintai kemurahan hati Paduka, tetapi kemurahan hati itu juga memakan kerajaan dari dalam. Pramudita butuh tangan yang kuat, bukan yang terlalu pemurah. Adinata terkejut dengan kejujuran Laila. Kata-kata itu menusuk, mengingat janji gelap yang baru saja ia buat dengan Mahapati. Ia telah berjanji pada Laila tidak akan ada kekerasan, tetapi bukankah racun diam-diam juga merupakan kekerasan? Aku sedang mencari cara yang bijak untuk mengatasi krisis ini, kata Adinata mencoba mempertahankan martabatnya. Aku berjanji padamu tidak akan ada kekerasan yang nyata. Namun, Laila hanya mengangguk, sorot matanya yang cerdas seolah menembus pertahanannya. Kehadiran Laila yang begitu sempurna dan cerdas justru membuat Adinata merasa semakin kecil, terbebani oleh ketidakmampuannya mengatur negara dan mengendalikan dirinya sendiri. Ketika malam tiba, kelelahan fisik dan tekanan psikologis akhirnya menuntut bayarannya. Adinata berusaha keras untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang suami, sebagai seorang raja yang harus menunjukkan kekuatan dan vitalitas. Tetapi pikirannya penuh dengan laporan-laporan pemberontakan, kas yang menipis, dan jutaan mulut yang harus diberi makan. Dalam keheningan kamar pengantin, di hadapan permaisuri barunya yang penuh harapan, Raja Adinata gagal. Ia lumpuh, tidak berdaya, seperti kekuasaannya yang kini lumpuh dan krisis populasi. Laila menunjukkan belas kasihan, sebuah rasa kasihan yang terasa lebih menyakitkan daripada penghinaan. Tidak apa-apa yang mulia. Paduka terlalu lelah dan tertekan. Beristirahatlah. Kekuatan untuk memimpin lebih penting daripada kekuatan di ranjang, ucap Laila. Namun suaranya dipenuhi pengertian yang kejam. Kata-kata Laila menggemakan kebenaran yang pahit. Adinata telah kehilangan kekuatannya sebagai pemimpin dan sebagai pria. Ia berbaring di sebelah istrinya yang baru, dikuasai rasa malu yang mendalam. Ia merasa jika bahkan tidak bisa menenangkan seorang wanita, bagaimana mungkin ia bisa menenangkan jutaan rakyat yang kacau. Kegagalan ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa ia harus mengambil tindakan drastis, betapapun gelapnya. Sementara Raja Adinata diselimuti rasa malu dan wangi cendana, kegelapan yang sesungguhnya terjadi di luar tembok kota. Di sebuah gudang tertutup, Mahapati Widakdo sedang menyelesaikan operasinya. Ingat tabib, kata Widakdo kepada tabib agung Padma yang mengawasi puluhan pekerja menggiling serangga yang telah diolah. Ini adalah solusi yang menyelamatkan jiwa-jiwa yang sudah ada. Dengan mengorbankan jiwa-jiwa yang belum lahir, kita adalah penyelamat kerajaan. Bubuk halus berwarna coklat muda, hasil olahan serangga yang telah disuntik pestisida niskala, kini siap. Ia gurih, kaya rasa, dan tidak berbau. Besok pagi, Mahapala akan kembali dibuka, kata Widakdo, mengawasi karung-karung bubuk yang sudah siap. Bubuk ini akan dicampur ke dalam porsi untuk pasangan suami istri. Di setiap suapan kelezatan yang dinikmati rakyat yang malas akan ada benih keheningan. Pramudita akan diselamatkan dengan cara yang sunyi. Kegagalan Raja Adinata di malam itu kini menjadi pendorong yang lebih kuat bagi Widakdo. Sang raja yang merasa dirinya lemah kini
pasti akan bergantung sepenuhnya pada rencana Widakdo yang kejam dan efisien. Keesokan paginya, kerajaan Pramudita kembali ramai, tetapi dengan semangat yang berbeda. Di istana, Raja Adinata yang masih merasa malu atas kegagalannya di malam pertama memanggil Mahapati Widakdo bukan hanya untuk menindaklanjuti rencana Niskala, tetapi untuk urusan pribadinya. Pati, kegagalanku dengan permaisuri Laila kemarin malam tidak boleh terulang. Aku harus memulihkan kehormatanku. Cari tabib terbaik di seluruh pelosok negeri atau bahkan dari negeri yang paling jauh. Seseorang yang bisa mengobati kelemahan ini tanpa diketahui oleh Laila atau rakyat. Widakdo yang sudah mengantisipasi permintaan ini langsung bertindak. Ia tidak percaya pada pengobatan, tetapi ia tahu bahwa memenuhi permintaan ini akan menjamin loyalitas raja pada rencana gelap mereka. Widakdo lantas memanggil seorang utusan yang baru kembali dari ekspedisi jauh. Utusan itu membawa kabar tentang sebuah negeri di timur yang sangat terpencil, tanah yang disebut Papua, di mana para tabib memiliki pengetahuan herbal yang sangat unik. Maka, tanpa sepengetahuan Laila, Widakdo mendatangkan tabib kepala suku Matani dari Papua. Matani adalah pria tua yang bijaksana dengan pakaian, adat, dan pembawaan yang sederhana. Ia datang tidak sendiri, bersamanya ada putrinya, Mara, seorang gadis muda dengan kulit gelap, eksotis, dan senyum polos yang memancarkan kehangatan alam. Yang mulia raja, kata tabib Matani dengan logat yang berbeda, saya membawa hadiah putri saya, Mera, sangat pandai meracik masakan dari alam yang bisa membangkitkan semangat. Saya mohon jadikan dia koki pribadi Paduka. Ia akan memastikan setiap hidangan Paduka yang mengandung energi penyembuh dari hutan kami. Raja Adinata yang kini sangat fokus pada pemulihan fisik setuju. Ini adalah cara sempurna untuk menyembuhkan pengobatan melalui makanan yang disiapkan oleh koki asing tanpa sepengetahuan tabib istana. Mera pun ditempatkan di dapur istana, bertugas menyiapkan makanan pribadi raja, sementara Matani meracik ramuan herbal rahasia. Raja Adinata kembali merasakan harapan. Ia memiliki dua rencana rahasia yang berjalan beriringan. Niskala untuk mengobati Pramudita dari luar dan tabib Matani untuk mengobati dirinya dari dalam. Sementara di istana, kegelapan dan harapan baru sedang bersemi. Di alun-alun, Aruna dan Baskara kembali menyambut pagi dengan antrian Mahapala. Mereka berdua terlihat bersemangat. Mereka sudah mendengar rumor tentang pernikahan raja yang megah dan janji kemakmuran baru. Mereka yakin Raja Adinata pasti sedang dalam mood yang baik. Saat mereka menerima porsi mereka, Aruna segera mencium perbedaan. Baskara, cium ini. Ada aroma yang berbeda, lebih gurih, lebih kaya. Baskara menyendok sedikit nasi dan lauknya. Benar, rasa ikannya lebih kuat. Dan sayur labu ini terasa ada sesuatu yang menghangatkan di lidah. Bubuk serangga Niskala yang baru saja dicampurkan ke dalam adonan Mahapala memang sangat berhasil dalam meningkatkan rasa. Protein serangga memberikan rasa umami yang kaya, menyamarkan lauk yang mungkin kurang segar, dan para juru masak percaya bahwa mereka hanya meningkatkan nutrisi. Aruna makan dengan lahap, lebih cepat dari biasanya. Lihat suamiku, kemurahan hati raja semakin besar setelah menikahi ratu baru. Pasti ini protein tambahan yang mereka bicarakan. Ini pasti akan membuat kita kuat dan subur. Hari ini kita pasti akan mencoba lagi. Mereka menyelesaikan Mahapala mereka, sepenuhnya tenggelam dalam kebahagiaan semu dan rasa gurih yang mematikan. Mereka merayakan rasa baru yang lezat itu sebagai jaminan bahwa tak lama lagi impian mereka untuk memiliki banyak anak akan tercapai. Mereka tidak tahu bahwa setiap suapan kelezatan yang mereka nikmati justru semakin mengunci pintu menuju harapan mereka untuk memiliki keturunan. Di istana, Mahapati Widakdo tersenyum tipis ketika mendengar laporan bahwa rakyat sangat menyukai bumbu baru di Mahapala. Rencananya berjalan lancar. Pasangan-pasangan yang paling tergantung pada kemurahan hati raja kini akan membayar harga tinggi, yaitu
kemandulan. Setahun telah berlalu sejak racun Niskala dimasukkan ke dalam Mahapala dan Putri Laila menjadi permaisuri. Di kerajaan Pramudita, keadaan mulai membaik, setidaknya di permukaan. Laporan menunjukkan penurunan angka kelahiran yang signifikan, persis seperti yang diinginkan Mahapati Widakdo. Kekacauan sosial dan pemberontakan mereda, bukan karena kesejahteraan meningkat, tetapi karena populasi yang rentan dan malas tidak lagi memiliki alasan untuk berkembang biak. Widakdo merasa puas, sementara Raja Adinata merasa lega meski diliputi rasa bersalah. Namun, di istana, hubungan raja dengan Laila tetap dingin. Meskipun Laila adalah permaisuri yang bijak dan cakap dalam politik, malam-malam mereka tetap sunyi. Di sisi lain, Tabib Matani telah berhasil mengobati kelemahan fisik Raja Adinata melalui ramuan herbal yang pahit dan terapi yang ketat. Uniknya, orang yang paling sering berinteraksi dengan Raja adalah Mera, Putri Matani, sebagai koki pribadinya. Mera menyiapkan makanan yang penuh dengan kekuatan alam, dan ia selalu melakukannya dengan senyum polos dan rasa hormat yang mendalam. Mera dengan kehadirannya yang bersahaja dan dekat dengan alam menawarkan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh Laila yang dingin dan politis. Adinata mulai menemukan kedamaian dalam masakan Mera dan kehadirannya yang hangat. Laila mengurus masalah perdagangan dan aliansi, tetapi Mera mengurus hati dan perut raja. Lama-kelamaan, kekaguman Adinata berubah menjadi ketertarikan yang tak terelakkan. Ia melihat Mera sebagai sosok yang murni, belum ternodai oleh politik istana, dan yang paling penting, sosok yang membuatnya mendapatkan kembali kekuatan yang ia yakini telah hilang. Mera, kau telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh tabib-tabib terhebat di negeriku. Kau mengembalikan kekuatanku, ucap raja. Mera tersenyum, pipinya merona. Itu adalah berkah hutan yang mulia dan kehendak yang kuat. Adinata memegang tangan Mera. Godaan itu menguasai dirinya. Ia ingin menikahi Mera, tidak hanya sebagai pengakuan atas penyembuhannya, tetapi karena ia percaya bahwa Mera akan memberinya seorang pewaris, seorang anak yang tidak bisa ia dapatkan dari Laila yang ia anggap terlalu berjarak. Ia memanggil Mahapati Widakdo secara rahasia. Pati, aku ingin mengambil Mera sebagai istri ketiga. Dia telah menyembuhkanku dan aku yakin dia akan memberiku pewaris. Widakdo terkejut. Yang mulia, permaisuri Laila baru setahun di sini. Menikah lagi sekarang akan memicu kekacauan diplomatik dengan ayah Laila. Aku tidak peduli. Aku adalah raja. Aku butuh penerus dan aku percaya Mera lah kuncinya, tegas raja. Sementara di istana, intrik cinta dan kekuasaan memanas. Di luar, di pondok kecil mereka, Aruna dan Baskara diliputi keputusasaan. Setahun Mahapala dengan bumbu baru telah mereka konsumsi dengan lahap. Mereka sehat, gemuk, dan perut mereka kenyang. Tetapi pondok mereka tetap sunyi dari tawa bayi. Aruna duduk di tikar, memijat perutnya yang kosong. Air matanya sudah kering. Ini sudah 2 tahun, Baskara. Kami makan Mahapala setiap hari. Kita kuat, kita sehat. Kenapa dewa-dewa begitu kejam kepada kita? Tanya Aruna. Baskara yang sifat malasnya kini digantikan oleh kegelisahan mencoba menghibur, tetapi hatinya hampa. Mungkin kita harus mencoba lebih keras. Mungkin kita kurang berdoa. Mereka telah mencoba segalanya, jamu-jamuan, dari pasar gelap, ritual bulan purnama, hingga bahkan menuduh pasangan tetangga yang subur telah menggunakan ilmu hitam. Rasa frustasi dan cemburu mulai menggerogoti kebahagiaan semu mereka. Mereka kini sangat bergantung pada Mahapala, bukan hanya untuk makan, tetapi sebagai simbol dari janji raja bahwa pasangan menikah akan makmur dan berketurunan. Ironisnya, setiap kali rasa frustasi itu menyerang, mereka kembali ke sumber yang sama, dapur umum raja. Ayo Baskara, ajak Aruna dengan suara parau. Setidaknya kita harus mendapatkan Mahapala hari ini.
itu satu-satunya hal yang tidak pernah mengecewakan kita. Mungkin sup labu hari ini akan memberikan kita keberuntungan. Saat mereka berjalan menuju alun-alun, mereka melihat seorang tetangga yang bekerja sebagai buruh tani, menggendong bayi kembar yang sehat. Pasangan itu jarang mengambil mahapala, lebih memilih makanan hasil ladang mereka sendiri. Aruna menatap iri, tidak menyadari bahwa keputusan tetangganya untuk tidak makan makanan raja itulah yang menyelamatkan kesuburan mereka. Bubuk niskala telah bekerja dengan sempurna, merampas benih kesuburan dari pasangan yang paling bergantung pada kemurahan hati raja, seperti Aruna dan Baskara. Mereka yang hidup dengan mahapala kini harus hidup dengan kemandulan abadi. Meskipun Raja Adinata berhasil diobati dari kelemahannya, pikirannya kini justru tersesat ke dalam kekacauan baru. Kehadiran Mera, sang koki dari Papua, semakin mengaburkan batas antara penyembuhan dan obsesi. Mera dengan pengetahuan herbalnya yang mendalam dan masakan yang kaya akan kekuatan alam, secara tidak sengaja menguasai apa yang diyakini raja sebagai kegelapan, sebuah kekuatan primitif dan vital yang hilang dari kehidupan istana yang terlalu beradab. Raja Adinata percaya bahwa kekuatan fisik yang ia peroleh kembali berasal dari roh hutan yang dibawa oleh Mera. Masakan Mera yang kaya akan rempah-rempah yang tidak dikenal dan kadang terasa pahit atau pedas, dirasakan raja sebagai sumber daya yang nyata. Kontras dengan mahapala yang didistribusikan Widakdo yang kini terasa hambar dan tanpa daya hidup. Hubungan Adinata dengan Mera menjadi terlalu intim untuk sekedar hubungan raja dan koki. Di sisi lain, permaisuri Laila yang cerdas tidak bodoh. Ia melihat api baru di mata suaminya dan kegembiraan yang terpancar setiap kali raja menyantap masakan Mera. Laila yang ambisius dan memiliki koneksi diplomatik yang kuat mulai merasa terancam. Ia tidak peduli dengan perasaan cinta, tetapi ia peduli dengan kekuasaan dan statusnya sebagai satu-satunya ratu yang resmi. Dia adalah ancaman yang mulia, bisik Laila kepada Mahapati Widakdo di sebuah pertemuan rahasia. Raja terpesona oleh kekuatan hutan yang ia bawa. Jika Mera memberinya pewaris, status saya dan seluruh aliansi kita akan runtuh. Widakdo yang sangat berhati-hati dalam menjaga kestabilan politik setuju. Kita harus bertindak permaisuri. Raja yang terlalu emosional adalah raja yang berbahaya bagi rencana besar kita. Kita perlu mengalihkan fokusnya. Sementara intrik istana memanas, di desa-desa fakta pahit mulai terungkap. Bukan melalui intrik, tapi melalui statistik. Tabib Kinasih, seorang tabib desa yang jujur dan berani yang bekerja di antara pemukiman kumuh, mulai merasa ada yang salah. Selama setahun terakhir, ia hanya mencatat 3 kelahiran dari 100 pasangan muda yang rutin ia periksa. Angka ini luar biasa rendah. Kinasih mulai membandingkan buku catatannya. Pola kemandulan aneh ini hanya terjadi pada pasangan muda yang menikah dalam 2 tahun terakhir, tinggal di dekat dapur umum raja, dan hidup dalam kemiskinan dan sangat bergantung pada mahapala. Ini bukan takdir, ini adalah pola. Gumam Kinasih menyebar peta kerajaan di lantai pondoknya. Ia melihat bahwa pasangan yang bekerja di ladang, berburu atau nelayan, mereka yang menolak mahapala dan memilih makanan hasil jerih payah sendiri masih melahirkan secara normal. Ia memanggil beberapa rekannya yang ia percaya dan membagikan temuannya. Ada sesuatu di dalam makanan raja, sesuatu yang menyerang benih kehidupan, ucap Tabib Kinasih. Di pondok mereka, Aruna dan Baskara kini tidak lagi tertawa saat mengambil mahapala. Mereka makan dengan lahap karena itulah sumber hidup mereka. Tetapi setiap suapan adalah pengingat akan kegagalan mereka memiliki anak. Mungkin kita harus berhenti makan mahapala, Aruna, usul Baskara suatu malam. Tetangga kita yang petani yang tidak pernah mengambilnya baru melahirkan anak ketiga mereka. Aruna menatap Baskara dengan tatapan kosong. Dan kita akan makan apa, Baskara? Kita tidak punya uang, kita tidak punya ladang, kita tidak punya uang untuk membeli beras dan daging. Kita adalah rakyat raja, kita terikat pada kebaikannya. Mereka berdua terperangkap dalam lingkaran setan. Kemalasan membawa pada ketergantungan mahapala. Mahapala membawa
terbawa pada kemandulan, dan kemandulan meningkatkan frustasi yang membuat mereka semakin enggan bekerja keras. Mereka makan Mahapala keesokan harinya, penuh dengan bubuk gurih niskala, mencoba meredakan kegelisahan mereka dengan kelezatan yang mematikan itu. Kinasih yang sedang menyamar di sekitar dapur umum untuk mengamati pola rakyat yang mengambil Mahapala melihat pasangan Aruna dan Baskara. Ia mencatat wajah mereka yang sehat tetapi matanya yang kosong. Ia tahu pasangan ini adalah korban sempurna dari misteri yang sedang ia coba pecahkan. Ketenangan yang dibawa Mera ke dalam kehidupan Raja Adinata terbukti rapuh dan takdirnya terjalin dengan intrik istana yang kejam. Mahapati Widakdo yang didesak oleh permaisuri Laila tidak bisa membiarkan Raja Adinata menikahi Mera. Pernikahan itu akan merusak aliansi dagang penting dengan ayah Laila dan yang lebih parah akan menghasilkan pewaris yang tidak didukung oleh faksi politik utama. Widakdo, sang arsitek niskala, memutuskan bahwa ancaman dari timur jauh itu harus dihilangkan. Ia tidak menggunakan niskala karena racun pemandul itu terlalu lambat. Ia menggunakan racun yang cepat dan tak terdeteksi. Widakdo menyusup ke dapur pribadi raja pada malam hari. Saat Mera sedang menyiapkan kaldu herbal khusus untuk esok pagi, ia menukar salah satu rempah-rempah yang dibawa Matani dari Papua dengan serbuk yang menyebabkan kegagalan organ internal secara mendadak. Keesokan paginya, setelah menyajikan sarapan kepada Raja Adinata, Mera tiba-tiba ambruk di dapur. Meskipun Raja Adinata belum sempat menyantap hidangan itu, tabib Matani sang ayah terisak di samping putrinya. Dalam kesedihan dan kemarahannya, Matani menuding dapur istana dan bahan-bahan yang tercampur. Ia menolak upaya raja untuk menyelidiki secara resmi, menyatakan bahwa putrinya telah diracuni oleh roh jahat istana yang kotor. Kematian Mera yang mendadak menghancurkan Raja Adinata. Ia tidak hanya kehilangan sosok yang ia cintai dan ia yakini bisa memberinya penerus, tetapi ia juga merasa dikhianati dan kembali tak berdaya. Permaisuri Laila menampilkan kesedihan yang sempurna di hadapan publik, sementara di balik tirai ia merasa lega. Widakdo telah membersihkan ancaman terhadap kekuasaannya, namun tegangan dalam diri raja meningkat. Ia menyadari bahwa di istana kematian bisa datang dari mana saja, bahkan dari makanan yang paling dipercaya sekalipun. Ironisnya, kini raja pun mulai paranoid terhadap makanannya sendiri. Jauh dari kemewahan dan intrik istana di pinggiran kota, tabib Kinasih akhirnya bertindak. Kematian Mera telah memperingatkan Kinasih. Jika ada orang penting di istana yang diracun, maka rakyat jelata seperti dia harus berhati-hati. Namun, kegelisahan tentang pola kemandulan yang merata sudah tidak tertahankan lagi. Pada malam yang sama, Kinasih melakukan tindakan berani. Ia menyelinap ke dapur umum raja yang kosong setelah jam tutup. Dengan gerakan cepat, ia mengambil beberapa sampel yang mengumpulkan nasi dingin, sisa sup labu dari kuali besar yang kaya akan bumbu baru niskala. Dan yang paling penting, ia mengambil bubuk bumbu tambahan yang disimpan di kantung kecil yang diyakini juru masak sebagai protein pelengkap. Kinasih kembali ke pondoknya, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak memiliki laboratorium canggih, tapi ia punya pengetahuan herbal dan sedikit cairan kimia. Ia memulai uji coba sederhana. Ia menaburkan sampel bumbu pada bibit tanaman yang sedang tumbuh, dan ia mencampurkan bubuk-bubuk itu ke dalam makanan tikus. Ia tidak mencoba mencari racun yang membunuh, tetapi racun yang menghilangkan kehidupan. Kinasih sangat fokus pada fungsi bubuk baru ini yang diperkenalkan bersamaan dengan peningkatan kemandulan. 3 hari kemudian, hasilnya mulai terlihat. Bibit tanaman yang disiram dengan air yang dicampur bubuk bumbu gagal berbuah. Tikus-tikus yang memakan bumbu itu tetap sehat dan lincah, tetapi tidak ada satupun yang hamil meskipun dikawinkan berulang kali. Kinasih membandingkan dengan kelompok kontrol. Bibit lain berbuah, tikus lain beranak pinak. Kinasih membeku. Ia menemukan kebenaran yang mengerikan. Mahapala, berkah raja, telah diubah menjadi senjata pemandu massa. Ini bukan sihir, bisik Kinasih dengan suara gemetar melihat bibit itu. Ini adalah racun yang sunyi,
racun yang menghilangkan masa depan rakyat Pramudita. Kinasih menyadari bahwa ia kini memegang rahasia paling gelap kerajaan. Ia harus segera memperingatkan raja atau lebih baik lagi memperingatkan rakyat. Tapi bagaimana bisa ia menghadapi raja yang kini paranoid dan Mahapati yang kejam? Kematian Mera telah mengukuhkan status permaisuri Laila. Namun Laila tidak puas hanya dengan menang. Ia ingin menguasai hati dan tubuh Raja Adinata sepenuhnya. Setelah melihat bagaimana raja terobsesi dengan kekuatan hutan yang dibawa Mera, Laila menyadari bahwa kecerdasan diplomatik saja tidak cukup. Ia membutuhkan kegelapan, kekuatan yang lebih primitif dan mendalam. Secara diam-diam, Laila menyewa tabib rahasia dan cendekiawan kuno dari negerinya sendiri. Ia mempelajari ritual-ritual kuno, ramuan stimulan, dan teknik-teknik yang menjanjikan kekuatan fisik dan dominasi. Laila yang cerdas dan berambisi dengan cepat menguasai seni ini, mengintegrasikannya dengan pengetahuannya tentang rempah-rempah yang memabukkan. Ketika ia kembali ke kamar raja, Laila berubah. Ia tidak dingin lagi dan politis. Ia memancarkan aura gairah dan energi yang liar, menggunakan stimulan rahasia dan teknik yang ia pelajari. Raja Adinata yang baru saja pulih dari penyakitnya dan terbebani oleh rasa bersalah atas kematian Mera dan rencana Niskala, mendapati dirinya tenggelam dalam pusaran Laila. Ini bukanlah cinta, ini adalah dominasi dan pelarian. Setiap malam, Laila mendorong raja ke batas kemampuannya, menggunakan kegelapan yang baru ia kuasai untuk mengembalikan hasrat dan vitalitas raja, sekaligus memuaskan ambisinya untuk memiliki kendali mutlak atas suaminya. Raja Adinata yang telah lelah mental karena intrik kerajaan menyambut pelarian fisik yang ditawarkan Laila. Ia menikmati pemulihan kejantanannya, tapi ia tidak menyadari bahwa Laila sedang menggerogoti sisa energinya. Pada saat yang sama, tabib Kinasih berhasil menembus keamanan istana didorong oleh urgensi penemuannya. Melalui koneksi lamanya dengan seorang pelayan istana, ia berhasil mendapatkan waktu audiensi rahasia dengan raja. Kinasih yang gemetar menyajikan bukti di hadapan Raja Adinata, sampel bubuk Niskala, dan laporan tentang tikus-tikus yang mandul. Yang mulia, seru Kinasih berlutut. Berkah paduka, Mahapala telah diracuni. Ini bukan racun pembunuh, tetapi racun yang menghilangkan benih kesuburan. Para pasangan muda yang bergantung pada Mahapala, mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan, kini mandul. Raja Adinata menatap bukti itu. Wajahnya pucat pasi. Ia sudah tahu, tetapi mendengar konfirmasi dari luar istana terasa seperti sambaran petir. Rasa bersalahnya meledak. Ia melihat kembali pada Aruna dan Baskara, pada jutaan pasangan yang mimpinya telah ia hancurkan demi stabilitas. Widakdo, raja tercekat. Nama Mahapati itu terus seperti logam berkarat di lidahnya. Dia meyakinkanku bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Dia berjanji akan menyembunyikannya. Kinasih mendesak raja untuk segera menghentikan program Niskala. Raja Adinata setuju, berjanji akan mengumumkan penghentian Mahapala total keesokan harinya dan akan menyelidiki Widakdo secara rahasia. Malam itu, Raja Adinata menemui Laila. Ia ingin mengakui dosa-dosanya, memeluk istrinya, dan mencari kekuatan untuk menghadapi Widakdo dan rakyat yang telah ia racuni. Laila yang sudah siap menyambut raja dengan aura kegelapan dan gairah yang kuat. Ia menggunakan setiap ramuan dan teknik yang ia kuasai. Malam itu menjadi pertarungan fisik dan mental. Laila mendorong raja jauh melampaui batas kelelahannya, berusaha memastikan ia benar-benar memiliki raja. Saat mencapai puncaknya, jantung Raja Adinata yang sudah lemah karena tekanan bertahun-tahun, tekanan politik, tekanan moral, dan kelelahan fisik yang ekstrim menyerah. Raja Adinata meninggal di tangan permaisuri Laila di tengah gejolak gairah dan ramuan stimulan. Laila segera menyadari apa yang telah terjadi. Ia tidak panik, sebaliknya ia mengatur adegan dengan tenang. Ia memastikan kematiannya terlihat alami akibat kelelahan dan penyakit yang tidak terdiagnosis.
Keesokan harinya, seluruh istana diguncang oleh berita kematian mendadak Raja Adinata. Mahapati Widakdo segera bertindak cepat untuk mengamankan kekuasaan. Namun, di tengah kekacauan itu, Laila melangkah maju sebagai permaisuri yang baru saja memberikan kebahagiaan terakhir kepada raja. Ia menuntut haknya untuk memimpin Dewan Penasihat sampai penerus resmi ditunjuk. Seorang anak yang tidak pernah dilahirkan raja, Laila yang kini menguasai kegelapan dan politik, siap mengambil alih kerajaan Pramudita yang hancur. Kematian Raja Adinata meninggalkan kekosongan kekuasaan. Mahapati Widakdo yang ambisius segera mencoba memposisikan dirinya sebagai wali tunggal untuk pewaris yang belum ada. Namun, permaisuri Laila bergerak cepat dengan jaringan politik dan kekayaan yang ia bawa dari negerinya serta aura kekuatan yang baru ia kuasai. Laila berhasil memenangkan hati para bangsawan kunci. Dalam pidato yang berapi-api, Laila menyalahkan kemurahan hati raja yang berlebihan dan ketidakmampuan istana lama sebagai penyebab kekacauan. Kemudian Laila mengumumkan dirinya sebagai ratu penguasa Pramudita, berjanji membawa stabilitas dan ketegasan yang hilang. Widakdo yang terkejut terpaksa mengakui kekalahan politisnya. Di bawah pemerintahan Ratu Laila, kebijakan berubah drastis. Ia tidak serta-merta menghentikan Mahapala karena takut pemberontakan instan, tetapi ia mengurangi porsi dan memperketat persyaratan pengambilannya. Namun, karena ia sibuk dengan politik dan tidak mengetahui rahasia Niskala, bubuk pemandu itu masih tetap dicampurkan ke dalam porsi Mahapala untuk pasangan suami istri. Widakdo yang kini hanya menjabat sebagai Mahapati diam-diam memastikan bahwa racun sunyi itu terus bekerja untuk mengamankan stabilitas jangka panjang yang ia inginkan. Tabib Kinasih yang memegang rahasia mengerikan Niskala dan rencana Raja Adinata untuk menghentikannya kini terperangkap. Ia tidak berani mendekati Ratu Laila yang baru yang terkenal tegas dan keras. Kinasih memilih bersembunyi, menyimpan sampel bubuk Niskala dan menunggu saat yang tepat untuk membongkar kebenaran itu. Ia tahu mengungkapkannya sekarang hanya akan membuatnya dibunuh oleh Widakdo yang masih berkuasa. Meskipun Ratu Laila berkuasa penuh di ruang tahta, ia mendapati dirinya kesepian di ranjang. Ia adalah seorang wanita dengan gairah dan kekuatan yang besar yang kini tidak memiliki pasangan. Kematian Raja Adinata telah memberinya kekuasaan tetapi juga meninggalkan kekosongan fisik. Laila yang tidak mau bergantung pada intrik dan ramuan lagi memutuskan bahwa ia membutuhkan pendamping yang kuat dan sejati untuk mengukuhkan kekuasaannya dan memberinya pewaris. Maka Ratu Laila mengeluarkan proklamasi yang menggemparkan kerajaan Pramudita, yaitu Sayembara Pangeran Pasangan, Sayembara Kekuatan. Sayembara itu bukan hanya tentang kekayaan atau gelar, tetapi tentang kekuatan fisik dan keperkasaan. Para pelamar harus melewati serangkaian ujian yang menantang, kemampuan bergulat, menaklukkan alam liar, hingga tes stamina dan vitalitas rahasia yang dirancang oleh tabib yang loyal pada Laila. Pelamar berdatangan dari sejumlah penjuru Pramudita dan negara-negara tetangga. Namun yang paling menarik perhatian adalah seorang pemuda asing. Ia adalah Kofi, seorang pelaut dan pedagang yang gagah dari negeri jauh di Afrika. Kofi memiliki tubuh yang menjulang tinggi, otot-otot yang terbentuk dari pelayaran dan kerja keras, serta aura kegembiraan dan vitalitas yang tulus. Ia tidak mengejar kekuasaan, ia hanya terpikat oleh proklamasi ratu dan tantangan fisiknya. Dalam serangkaian ujian, Kofi mengalahkan semua pesaing dengan mudah. Kekuatannya yang murni dan alami memancarkan energi yang memikat Laila. Ia adalah kontras sempurna dengan Raja Adinata yang lemah dan sakit-sakitan.
Pada tes terakhir yang bersifat pribadi, Laila menemukan apa yang ia cari. Kofi adalah jawaban atas kesepian dan kekosongan yang ia rasakan. Dalam diri Kofi, Laila melihat bukan hanya pasangan, tetapi juga jaminan akan pewaris yang kuat dan sekutu yang berpotensi membantunya melahirkan dinasti baru. Ratu Laila mengakhiri sayembara dengan mengumumkan Kofi sebagai pangeran pasangan. Pernikahan segera diumumkan. Pramudita kini memiliki ratu yang ambisius dan pangeran yang perkasa. Namun, di bawah kemeriahan perayaan ini, Bubuk Niskala terus bekerja, merampas masa depan ribuan pasangan miskin yang mengandalkan Mahapala, termasuk Aruna dan Baskara yang kini semakin putus asa. Pernikahan Ratu Laila dengan pangeran pasangan Kofi dirayakan dengan harapan besar. Seluruh rakyat, termasuk Aruna dan Baskara yang menonton dari jauh, berharap kekuatan alami Kofi akan membawa keberuntungan dan mengakhiri rentetan nasib buruk Pramudita. Malam pernikahan tiba. Laila yang telah menguasai kegelapan dan ramuan stimulan sangat ingin membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa berkuasa, tetapi juga bisa melahirkan pewaris yang kuat. Ia melihat Kofi dengan tubuhnya yang perkasa dan vitalitasnya yang murni sebagai lawan sepadan yang bisa menandingi gairahnya yang intens. Namun, Laila terbiasa memimpin. Ia terbiasa mendorong tubuh Raja Adinata yang lemah melampaui batasnya dengan ramuan dan teknik stimulan. Malam itu, ia mencoba menerapkan metode yang sama pada Kofi yang menggunakan ramuan paling kuat, menginginkan malam yang tak terlupakan yang akan menghasilkan konsepsi seorang pewaris. Kofi memang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi ia belum terbiasa dengan intensitas dan stimulan yang digunakan oleh Laila. Tubuhnya yang murni dan alami merespon dengan kejutan yang berlebihan. Dalam gejolak gairah dan campuran herbal yang kuat, ramuan yang dirancang untuk seorang raja yang sudah uzur, bukan seorang pemuda yang perkasa, jantung Kofi gagal. Di tengah malam yang seharusnya dipenuhi perayaan, Kofi meninggal mendadak di ranjang Ratu Laila. Kematian kedua pasangannya di malam pertama menciptakan histeria tersembunyi di istana. Bagi Ratu Laila, ini adalah penghinaan dan teror yang jauh lebih besar daripada kegagalan pertamanya. Ia tidak hanya kehilangan pendamping, tetapi ia juga kehilangan kredibilitas. Rakyat akan berbisik bahwa Laila adalah ratu pembawa sial yang memakan suaminya sendiri. Laila dalam kepanikan segera memanggil Mahapati Widagdo untuk menutupi tragedi ini. Mereka menyebarkan kabar bahwa Kofi meninggal karena penyakit langka dari tanah asing, dan upacara pemakaman dilakukan secara tertutup dan cepat. Kematian Kofi menciptakan kekacauan di struktur kekuasaan. Laila menjadi paranoid dan putus asa. Ia tahu ia harus segera menghentikan gosip dan membuktikan ia bisa mengendalikan kerajaan. Sementara itu, Tabib Kinasi melihat peluang dalam kekacauan ini. Kinasi telah menyimpan sampel bubuk Niskala, tetapi ia membutuhkan bukti tak terbantahkan tentang asal-usulnya untuk menghadapi Widagdo. Mengandalkan hasil penyelidikan Raja Adinata yang terhenti, Kinasi memutuskan untuk melacak bahan baku Mahapala yang didistribusikan oleh Widagdo. Dengan menyamar sebagai buruh harian, Kinasi mengikuti alur distribusi. Ia menemukan bahwa serangga, cangkrik, dan belalang tidak berasal dari pemasok biasa, melainkan dari sebuah gudang tertutup yang tersembunyi jauh di luar gerbang kota, di bawah pengawasan ketat pasukan bayaran yang loyal kepada Widagdo. Kinasi berhasil menyusup ke gudang itu pada malam hari. Di sana, ia tidak hanya menemukan kantung-kantung besar berisi bubuk serangga siap olah, tetapi juga buku catatan Mahapati Widagdo yang tersembunyi. Di dalam buku catatan itu, Kinasi menemukan sebuah detail mengerikan. Nama racun Niskala yang dideskripsikan sebagai agen sterilisasi massa. Kedua, target operasi, pasangan yang menikah yang rutin mengambil Mahapala. Dan yang ketiga, filosofi, mengurangi populasi secara sunyi demi stabilitas Pramudita. Kinasih kini tidak hanya memiliki
bubuk itu, tetapi juga bukti tertulis yang mengikat Widakdo langsung pada konspirasi. Mahapati Widakdo adalah dalang yang mengorbankan masa depan ribuan rakyat demi kekuasaan dan stabilitas. Di pondok mereka, Aruna dan Baskara mendengar berita tentang kematian Pangeran Kofi. Bahkan dia tidak bisa bertahan, ujar Aruna kosong, makan Mahapala yang tersisa. Wanita itu dia pembawa sial, atau mungkin ini kutukan atas kemurahan hati raja yang telah mati. Baskara mengangguk, namun ia semakin merasa ganjil. Ia adalah seorang pria yang kuat. Aruna juga sehat, tetapi mereka mandul. Pangeran Kofi yang perkasa juga mati. Ada barang merah kekejaman yang tak terlihat. Rasa sakit karena tidak memiliki anak ini bercampur dengan rasa takut terhadap takdir yang seolah-olah mengincar mereka semua. Mahapati Widakdo merasa kekuasaannya mutlak setelah kematian tragis Kofi. Ratu Laila sibuk berkabung dan menangkis gosip yang menuduhnya sebagai ratu pembawa sial. Ini adalah momen yang sempurna baginya untuk memerintah secara sewenang-wenang. Namun, di tengah kesibukan Widakdo mengeluarkan titah baru, ia didatangi oleh tabib Kinasih yang kini memiliki buku catatan Widakdo dan sampel Niskala. Tidak lagi bersembunyi, ia masuk ke ruang kerja Widakdo dan melemparkan bukti-bukti itu ke meja. Aku tahu, Pati, aku tahu tentang Niskala, tentang serangga, dan tentang ribuan pasangan yang kini mandul. Aku tahu semua yang kau lakukan atas nama stabilitas. Widakdo terkejut dan marah, segera memanggil pengawal, tetapi Kinasih bergerak cepat. Dia telah menyebarkan salinan halaman kunci dari buku catatan Widakdo ke beberapa pejabat istana dan pedagang terpercaya. Jika aku mati sekarang, Pati, ancam Kinasih, rahasia ini akan tetap keluar. Seluruh kerajaan akan tahu kau yang meracuni mereka. Mereka akan tahu bahwa kau yang membuat anak-anak mereka tidak lahir. Widakdo yang paling takut pada kekacauan massal terpaksa mundur. Ia tahu pengkhianatan ini harus dihentikan, tetapi tidak dengan kekerasan langsung. Kinasih yang telah membeli waktu segera memanfaatkan kesempatan itu. Ia tahu ia tidak bisa lagi mempercayai istana. Ia menyebarkan berita itu langsung ke rakyat, fokus pada satu titik. Mahapala adalah racun yang merenggut masa depan. Berita itu meledak seperti bubuk besyu. Rakyat terbelah, yang tua dan yang kaya, yang masih beranak pinak, menuduh Kinasih sebagai pemberontak. Tetapi ribuan pasangan muda yang mandul, mereka yang putus asa selama bertahun-tahun, segera mempercayainya. Di antara yang paling terpukul adalah Aruna dan Baskara. Saat mereka mendengar desas-desus bahwa Mahapala yang meracuni mereka, Baskara pada awalnya menolak. Itu omong kosong, makanan raja menyelamatkan kita dari kelaparan. Tetapi Aruna yang selama ini menyimpan kesedihan terbesar tiba-tiba teringat. Mereka makan Mahapala setiap hari. Mereka mencintai rasa gurih baru itu dan mereka tidak pernah punya anak. Sementara tetangga yang jarang makan Mahapala justru subur. Rasanya yang enak, Baskara. Diri Aruna, air mata mengalir deras. Rasanya yang enak itu adalah kematian. Kita tidak punya anak bukan karena dewa kejam, tetapi karena kita rakus akan gratisan. Kesadaran itu menghantam mereka. Kemalasan mereka dan ketergantungan mereka pada kemurahan hati raja telah dibayar dengan harga yang paling mahal. Masa depan keturunan mereka, frustasi dan kemarahan mereka meledak. Aruna dan Baskara yang dulunya pasif kini berubah menjadi amarah. Mereka bergabung dengan lautan rakyat yang menuntut keadilan. Kebenaran tentang Niskala memicu pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah Pramudita. Ribuan orang dipimpin oleh tabib Kinasih dan kini didorong oleh pasangan-pasangan mandul yang penuh amarah seperti Aruna dan Baskara mengepung dapur umum raja
lalu menuju istana. Ratu Laila yang baru menjabat diliputi rasa malu karena kematian Kofi dan kini menghadapi pemberontakan. Ia mencoba mempertahankan ketertiban dengan tentara, tetapi para pemberontak tidak bersenjata. Mereka hanya membawa wadah mahapala mereka yang kini hampa. Widakdo mendesak Laila untuk menumpahkan darah, tetapi Laila menolak. Ia masih ingat janji yang dibuat oleh Raja Adinata, dan ia sendiri telah melihat efek buruk dari kegelapan yang merenggut dua suaminya. "Aku tidak akan menumpahkan darah rakyat yang sudah dikhianati," teriak Laila kepada Widakdo. Laila yang merasa kelelahan mental menaiki menara tertinggi istana menghadapi ribuan rakyat yang marah. Ia mengakui kegelapan yang dilakukan pendahulunya. Ia berjanji akan menghapus program Mahapala selamanya, menghukum Mahapati Widakdo dan membuka istana untuk dialog. Pengakuan Laila mendinginkan amarah rakyat. Widakdo ditangkap dan segera diadili. Namun kerusuhan itu telah meninggalkan bekas yang mendalam pada jiwa Laila. Laila yang pernah menguasai kegelapan untuk memuaskan gairah dan ambisinya, kini merasa hampa dan jijik dengan dirinya sendiri. Kematian suaminya, keterkejutannya atas rencana niskala, dan lautan mata kosong dari pasangan yang mandul menyadarkannya bahwa kekuasaan yang ia rebut telah dibangun di atas kehancuran moral. Suatu malam, Laila bermimpi, bukan mimpi politik atau gairah, tetapi mimpi yang sunyi dan damai. Ia melihat dirinya mengenakan pakaian sederhana, jauh dari kemewahan istana. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara lembut yang mengingatkannya pada ajaran agama yang ia tinggalkan demi ambisi, Islam. Suara itu mengajarkannya tentang pengampunan dan perlunya meninggalkan dunia hitam yang telah ia ikuti. Laila terbangun, hatinya dipenuhi kedamaian yang asing. Ia memutuskan untuk bertobat. Ia meninggalkan jubah kemewahannya, meninggalkan jabatannya sebagai ratu, dan menunjuk sebuah dewan penasihat yang dipimpin oleh Tabib Kinasih untuk memimpin Pramudita kembali ke jalan yang benar. Ia meminta maaf kepada rakyat, mengaku kesalahannya, dan bersumpah akan hidup dalam kesederhanaan. Ratu Laila yang baru kini hanya disebut sebagai Laila. Meninggalkan istana, ia kembali ke keyakinannya, mendedikasikan sisa hidupnya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ia menyalurkan kekayaan pribadinya untuk membangun panti asuhan dan tempat penampungan bagi anak-anak yang ditinggalkan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah pemukiman sederhana di pinggir kota, Laila meninggal dunia dengan tenang. Ia meninggalkan pesan bahwa warisan sejati Pramudita bukanlah kekuasaan atau kekayaan, tetapi kejujuran dan kerja keras. Mahapati Widakdo dijatuhi hukuman pengasingan seumur hidup. Tabib Kinasih diangkat menjadi kepala dewan penasihat, dan ia segera memprakarsai reformasi besar. Mahapala dihapus selamanya. Raja diganti dengan sistem yang menekankan pada kerja keras dan pertanian mandiri. Lalu bagaimana dengan Aruna dan Baskara? Kalau mau tahu kelanjutannya, tetap stay di sini, jangan kemana-mana. Oke, lanjut. Mereka tidak pernah pulih dari rasa sakit karena kemandulan yang disebabkan oleh ketergantungan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah menghabiskan masa muda mereka dengan bermalas-malasan dan rakus, dan kini mereka membayar harganya. Namun, di bawah pemerintahan baru, mereka dipaksa untuk bekerja. Dengan sisa kekuatan yang mereka miliki, mereka membersihkan sebidang tanah kosong dan mulai bertani. Mereka tidak mendapatkan anak kandung, tetapi mereka mengambil inisiatif yang sama yang ditinggalkan oleh Laila. Mereka mengadopsi 2 anak yatim piatu yang ditinggalkan di masa krisis, anak-anak dari pasangan yang tidak subur yang lainnya. Mereka mengajari anak-anak itu bekerja, menolak makanan gratis, dan menghargai hasil jerih payah. Pondok mereka tidak pernah lagi sunyi dari tawa, meskipun bukan tawa darah daging mereka sendiri. Aruna dan Baskara, si pasangan yang dulu malas, kini
menemukan penebusan sejati mereka dalam kerja keras dan cinta adopsi. Menerima bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hadiah gratis raja, tetapi dari usaha dan pengorbanan mereka sendiri. Jadi buat teman-teman yang masih muda nih, yang masih strong, yang masih punya tenaga, gunakanlah tenaga kalian, gunakanlah kemampuan kalian, jangan bermalas-malasan. Karena apa? Nanti kalian kayak Aruna dan Baskara, ketergantungan sama seseorang, yang bahkan seseorang itu belum tentu bisa memberikan apa yang kita mau gitu ya. Dan pokoknya kalian masih muda, jangan malas-malasan, tetap semangat, oke? Dan yang pastinya kalian harus tetap bersyukur, oke? Oke, jadi segitu aja dari aku. Semoga terhibur.